Halo, sekarang kita ada di video keempat. Video keempat ini akan membahas mengenai implementasi sintak dan prosedur blended learning. Untuk pembuatan RPP-nya akan terpisah dari video ini. Jadi kalau yang ingin langsung ke cara pembuatan RPP, video ini bisa di-skip ya. Nah, sekarang ke implementasi blended learning. Blended learning itu sendiri bisa dilaksanakan menjadi 3 penerapan ya. Menurut pendapatnya Hogi tahun 1998 menyatakan bahwa blended learning bisa dibagi menjadi 3, yaitu web course, web-centric course, web-enhanced course. Web course itu full pembelajaran jarak jauh, jadi tidak ada tatap muka. Semua bahan pelajaran, diskusi, dan tugas, latihan, ujian semuanya disampaikan secara daring. Nah, kemudian yang kedua, web-centric course. Web-centric course ini yang konvensional, yang umumnya kita lakukan di kelas. Ada pertemuan online dan ada juga materi yang disajikan secara tatap muka. Fungsinya saling melengkapi. Nah, yang ketiga ada web enhanced course, di mana web hanya untuk pengayaan atau penugasan beberapa latihan-latihan tertentu. Nah, untuk ini internet digunakan untuk menunjang saja, menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. Pembelajar tetap melakukan proses belajar di dalam kelas dan diawasi oleh guru. Kemudian, implementasi blended learning ini juga menurut Watson dibagi menjadi 5. Yang seperti tadi itu ada 3 ya secara umumnya, dan ini khusus lagi menjadi 5, yaitu ada online penuh, atau tadi yang disebut web course, lalu ada juga yang sebagian atau online penuh, jadi online-nya porsinya lebih banyak. Terus yang ketiga, sebagian besar atau online penuh dengan porsi pembelajaran di kelasnya lebih banyak daripada online-nya. Tapi di online itu masih ada pembelajaran di online. Lalu yang ketiga, yang keempat, pembelajaran konvensional di kelas, namun siswa disyaratkan mengikuti aktivitas online tertentu sebagai pengayaan atau tambahan. Lalu yang kelima, di pembelajaran konvensional ini juga melibatkan sumber online, tapi bukan menjadi syarat, hanya untuk penunjang saja atau hanya untuk pengayaan saja. Jadi yang ke-1 itu bersifatnya 100% online, nomor 2 itu 75% online, nomor 3 ini 50-50, nomor 4 ini pembelajaran online hanya untuk prasyarat, dan yang kelima ini hanya untuk pengayaan. Mungkin seperti itu gambaran singkatnya. Lanjut kita ke materi proses belajar sintak. Nah, secara umum sintak blended learning ini ada 3 ya, yaitu tahapan seeking of information, mencakup pencarian informasi yang relevan, yang reliable, yang jelas akademisnya. Lalu yang kedua adalah acquisition of information, di suatu upaya menemukan atau memahami serta mengemukakan atau menyanggah ide atau gagasan-gagasan yang didapat dari berbagai macam sumber yang tersedia. Dan yang ketiga itu synthesizing of knowledge, di mana pengetahuan itu dikonstruksi atau direkonstruksi melalui proses asimilasi dan akomodasi yang mengacu pada hasil analisis, diskusi, dan penarikan informasi yang diperoleh. Nah, kita ke proses prakteknya ya, di mana fase seeking of information ini biasanya siswa mendapatkan informasi mengenai kompetensi atau dan tujuan pembelajaran.
untuk menginisiasi kesiapan belajar. Lalu kemudian siswa difasilitasi, dibantu dan diawasi oleh guru dalam proses eksplorasi materi sehingga informasi yang diperoleh tetap relevan. Jadi di bagian seeking of information ini biasanya disampaikan melalui face-to-face di kelas atau juga bisa juga di online. Intinya di sini proses mencari suatu informasi atau mendalami suatu informasi yang akan dipelajari saat itu. Nah, sintak kedua adalah menginterpretasi dan mengelaborasi informasi secara personal maupun kelompok. Biasanya siswa dibimbing untuk mengerjakan LKS, atau siswa diminta untuk mengutarakan gagasan atau pendapat yang diambil atau didapatkan pada saat proses mencari informasi tadi yang pertama. Kemudian siswa mengerjakan tahap latihan secara bertahap. Lalu juga siswa mengerjakan tugas agar materi lebih dikuasai melalui soal-soal terbuka dan kaya. Biasanya soal-soal yang di blended learning ini bersifat selain tugas atau proyek juga bersifat rekonstruksi pengetahuan ya. Jadi bagaimana siswa itu memahami bentuk-bentuk atau memahami pelajaran yang sedang dipelajari lebih luas. Itu bukan hanya untuk menyebutkan atau menghafalkan, tapi juga untuk biasanya sampai ke tahap synthesizing atau mengintisari sebuah permasalahan. Nah, yang ketiga itu adalah fase synthesizing of knowledge. Di sini setelah mereka mendapatkan bahan, kemudian mereka mengutarakan penemuan-penemuan mereka, lalu mereka di sini melalui proses asimilasi dan akomodasi menghasilkan sebuah analisis diskusi dan menghasilkan sebuah kesimpulan dari informasi-informasi yang telah diperoleh. Biasanya siswa dan guru bersama-sama menarik kesimpulan materi ajar. Kemudian siswa dibantu guru untuk mensintesis pengetahuan dan struktur pengetahuannya. Dan kemudian siswa didampingi guru dalam mengkonstruksi atau merekonstruksi materi melalui proses akomodasi dan asimilasi berdasarkan hasil diskusi gitu. Untuk lebih jelasnya nanti ini akan dipraktekkan atau akan dijelaskan di video yang membahas tentang RPP. Intinya dari sintak-sintak blended learning ini pertama informasi itu sangat penting. Informasi awal ya, informasi awal, pengetahuan awal dari sebuah materi itu dicari. Kalau misalkan tidak ada, itu bisa di explore terus, lalu dibantu oleh guru. Kemudian jika sudah ada pengetahuan sebelumnya itu didalami lagi. Kemudian setelah pengetahuannya itu cukup, langsung masuk ke tahap berikutnya di mana siswa mendapat latihan-latihan untuk menegaskan kembali atau membentuk pengetahuannya itu lebih dalam lagi. Terus yang ketiga adalah menarik kesimpulan dari pemahaman mereka mengenai suatu bahasa, lalu pendapat mereka mengenai itu, dan ketiga, cara mereka menyimpulkan atau menganalisis sesuatu permasalahan dan mengambil kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Singkatnya seperti itu. Nah, kemudian untuk menjalankan model blended learning ini, pertama yang harus diterapkan adalah materi apa nih yang akan dipelajari. Kedua, tetapkan rancangan blended learning yang digunakan. Misalkan mau 100% online atau 50-50, 75-25, seperti itu. Nah, setelah itu tetapkan format online learning. Misalkan menetapkan aplikasi apa, terus jadwalnya juga, formatnya seperti apa, ada online chat atau tidak, ada pertemuan seperti video conference atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah dibuat atau ditetapkan formatnya, kemudian lakukan uji terhadap rancangan yang dibuat, karena sebelum diberikan ke peserta didik,
siapa tahu masih ada kekurangan-kekurangan yang bisa diperbaiki sebelum semuanya dieksekusi. Lalu selenggarakan blended learning dengan baik, dan terakhir, siapkan kriteria evaluasi pelaksanaan blended learning sekitar mungkin 1 atau 2 bulan, boleh dievaluasi, atau di akhir pembelajaran boleh dievaluasi, seperti itu. Nah, terakhir ini kita akan mempelajari kelebihan dan kekurangan dari blended learning. Sebenarnya kelebihannya itu lebih banyak ya. Hemat waktu, hemat biaya, lebih efektif dan efisien, lalu mudah mengakses materi pembelajaran, bisa kapan saja, di mana saja, lalu lebih leluasa untuk mempelajari materi pelajaran secara mandiri. Kemudian, memanfaatkan materi-materi yang tersedia online, ini sangat banyak jumlahnya. Kemudian dapat melakukan diskusi dengan guru atau peserta didik lain di luar jam tatap muka. Kemudian pengajar tidak terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk mengajar. Biasanya ini yang dilakukan jika murid-muridnya itu over kuota. Kemudian menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet, memperluas jangkauan pembelajaran, dan hasil yang optimal serta meningkatkan daya tarik pembelajaran. Biasanya yang online ini dapat disisipkan multimedia sehingga dapat meningkatkan daya tariknya. Nah, yang terakhir adalah proses belajar dapat melampaui ruang dan waktu. Jadi tidak terbatas ruang, kelas, dan juga bisa waktunya diatur oleh si pelajar. Kemudian, kita ke kekurangan dari model belajar blended learning ini. Kekurangan-kekurangannya itu lebih terletak pada penyediaan sarana dan prasarana. Terkadang di beberapa daerah sulit diterapkan model blended learning ini karena prasarana dan sarananya tidak mendukung. Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki seperti komputer, laptop, atau smartphone. Dan juga selain gadget, terutamanya akses internet, di mana di setiap daerah itu tidak merata di setiap tempat. Bisa saja satu daerah sinyalnya bagus dan lainnya sinyalnya kurang. Oke, sekarang kesimpulan. Kita bahas singkat ya. Yang pertama, blended learning itu adalah pertemuan atau perpaduan dari tatap muka dan belajar online. Blended learning dipelopori oleh tokoh bernama Sir Isaac Pitman. Tujuan blended learning secara garis besar adalah memberikan peluang siswa untuk mengeksplor lebih banyak materi sesuai karakteristik belajar dan mendorong siswa belajar aktif dan mandiri. Kemudian ciri khasnya itu memadukan kelas tatap muka dan kelas daring. Ada 6 macam model blended learning pada umumnya. Dan unsur-unsur blended learning adalah adanya tatap muka, belajar mandiri, menggunakan aplikasi, lalu ada tutorial, juga harus ada unsur kerjasama, dan terakhir dilakukannya evaluasi. Implementasi blended learning pada umumnya bisa dikategorikan menjadi 3 cara. Untuk caranya itu ada web course, web-centric course, web-enhanced course. Sintak blended learning pada umumnya terbagi atas 3, yaitu seeking of information, acquisition of information, dan terakhir synthesizing of knowledge. Kemudian di sini ada kegiatan pengayaan. Teman-teman bisa men-scan barcode ini lalu menonton videonya untuk menambah pengetahuan. Dan yang terakhir tentu saja ada tugas ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menarik kesimpulan mengenai apa itu blended learning berdasarkan apa yang kita bahas. Lalu, latihlah kemampuan teman-teman untuk membuat RPP di jenjang SD maupun SMA. Kemudian, teman-teman diminta untuk membuktikan bahwa blended learning adalah sebuah model. Ketika sudah selesai, teman-teman bisa kirimkan via email ke saya dan ke Bu Kris. Untuk emailnya tercantum di sini ya. Ini beberapa referensi. Lalu, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk videonya disaksikan video pembuatan RPP ya. Nanti linknya akan dicantumkan di description box. Sekian dulu, mohon maaf jika ada kekurangan, belibet
sana salah ngomong atau ada kesalahan data, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.